Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, berbahagialah Anda yang pada hari ini ikut perayaan Ekaristi untuk kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, karena berarti Anda telah sampai di puncak. Dan sama biasanya kalau orang sudah sampai di puncak akan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan serta sukacita yang luar biasa. Bahkan ada pengalaman yang seringkali tak terkatakan oleh mereka yang bisa menggapai puncak gunung. Karena itu banyak orang yang berusaha mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan begitu seharusnya ketika kita sampai di puncak. Walaupun ngantuk, karena saya yakin juga terlalu panjang semalam perayaannya ya. Walaupun kita beruntung, karena bacaannya nggak sampai 7, hanya sampai 3. Dan harusnya kita mengalami kegembiraan dan sukacita pada hari ini karena kita telah sampai di puncak dari seluruh rangkaian perjalanan kita yang seringkali membosankan, menjenuhkan, dan mungkin juga kadang bolong sana sini. Tapi seluruh rangkaian itu ibaratnya perjalanan untuk sampai pada hari ini, puncak dari segala proses yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita yang seringkali dipengaruhi oleh segala rutinitas yang kita temui dalam setiap harinya. Pagi berangkat sekolah, pagi berangkat kerja, siang pulang sekolah, habis itu main, malam pulang kerja, habis itu tidur biasanya. Dan begitu seterusnya yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga tidak jarang banyak orang yang mengalami kejenuhan, kebosanan. Lalu akhirnya orang berusaha untuk mencari-cari sesuatu untuk bisa memberi semangat dalam hidupnya. Demikian juga hal yang sama terjadi dalam hidup beriman kita. Setiap hari berdoa, pagi berdoa, malam berdoa, setiap minggu ke gereja, jam 6, jam 8.30 ke gereja. Dan setiap minggu ke gereja jam 8.30, bahkan duduknya di tempat yang sama. Lalu akhirnya orang mulai merasa bosan. Di tengah segala kebosanan itu, kita bisa belajar dari para rasul yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Di tengah segala ketakutan karena mereka melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus Sang Guru dan Tuhan mereka itu wafat. Juga di tengah segala kekecewaan yang mereka alami, karena kenyataan yang harus mereka hadapi jauh dari harapan dan ekspektasi yang mereka inginkan dari Yesus. Sehingga walaupun mereka sering bertemu, mengalami perjumpaan satu sama lain, tapi itu rupanya tidak memberi semangat dalam iman mereka. Tapi ketika mereka melihat dan mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit dari Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihnya ini dengan segera berlari ke kubur. Dan mereka melihat sungguh bahwa jenazah Yesus tidak ada dalam kubur kosong itu. Dan peristiwa kebangkitan ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang terjadi pada diri mereka, dan akhirnya mendorong mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Sehingga pertanyaan yang mau kita renungkan pada hari ini, apakah peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan kita yang kita rayakan setiap tahun itu sungguh juga menjadi pengalaman yang luar biasa yang memberikan semangat dalam iman kita untuk semakin percaya dan beriman kepada Yesus, yang percaya dan menyadari bahwa Yesus akan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Semoga Paskah Kristus yang kita rayakan senantiasa membangkitkan semangat iman dalam diri kita masing-masing.